Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we are going to study about telling the time. Dan dalam pembelajaran telling the time, kita akan membedakannya menjadi dua waktu. Yang pertama, mulai dari jam 12 sampai jam 6, itu kita menggunakan past, yang artinya lewat. Nah, jadi past ini digunakan mulai dari menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan yang kedua, mulai dari jam 6 sampai jam 12, itu kita menggunakan to. Nah, jadi dari menit ke-31 sampai menit ke-59, dalam waktu kita menggunakan to, yang artinya kurang. Next, dalam telling the time, kita mengenal kalimat o'clock. Nah, we use o'clock when there are minutes. Maksudnya di sini kita menggunakan kalimat o'clock ketika tidak ada menit dalam jam. Misal nih, jam 10.00, berarti langsung aja it's 10 o'clock. Selanjutnya, ketika jarum panjang berada di angka 3 atau menunjukkan menit ke-15, nah dalam bahasa Inggris itu kita bisa menyebutnya a quarter past. Contoh, jam 7.15, berarti dalam bahasa Inggris, it is a quarter past 7. Sedangkan ketika jarum panjang berada di angka 6 atau menunjukkan menit ke-30, maka dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya a half past. Contoh, jam menunjukkan pukul 8.30, maka kita bisa menyebutnya a half past 8, jam 8:30. Dan ketika jarum panjang berada di angka 9 atau menunjukkan 15 menit sebelum jam selanjutnya, maka dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan a quarter to. Di sini menggunakan to. Contoh, jam 9.45 atau bisa juga disebut jam 10:15. Nah, dalam bahasa Inggrisnya a quarter to 10. There are two common ways of telling the time. Jadi di sini ada dua cara untuk mengatakan waktu. For the first one is say the hour first and then the minutes. Jadi langsung saja, jam diikuti dengan menit. Contoh nih, jam 6:25, berarti dengan menggunakan cara yang pertama yaitu it's 6:25. Contoh yang kedua, jam 8:05, berarti it's 8:05. Dan contoh yang ketiga yaitu jam 9:11, berarti dalam bahasa Inggrisnya it's 9:11, jadi langsung jam diikuti dengan menit, it's 9:11. The second way, cara yang kedua yaitu say the minutes first and then the hour. Jadi pada cara kedua ini kita menyebutnya dengan menit terlebih dahulu kemudian diikuti dengan jam. Nah, di cara kedua inilah kata past dan to digunakan. Contohnya jam 2:35. Nah, karena menitnya sudah lebih dari 30 menit, maka kita menggunakan to, yaitu it's 25:03. Maksudnya, jam 3 kurang 25 menit. Contoh yang kedua yaitu jam 11:20 menit. Nah, karena 20 menit belum lebih dari 30, maka kita menggunakan past. Jadi, it's 20:11. Menit terlebih dahulu diikuti dengan jam. It's 20:11. Yang ketiga, jam 4:18. 18 dalam bahasa Inggris itu 18, jadi it's 18:04. Lantas bagaimana ketika kita ingin menanyakan jam dalam bahasa Inggris? Nah, kita bisa menggunakan kalimat what time is it? Or what is the time? Dan untuk yang lebih sopannya, kita bisa menggunakan could you tell me the time please? Dan untuk giving the time, we use it is or its to respond the question that asks for the time right now. Jadi kita menggunakan it is atau its untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan waktu sekarang. Contoh jawabannya, it is 5:30, jam 5:30, atau it's 10:12, jam 11:50. Next, we use the structure at plus time when giving the time of a specific event. Jadi kita menggunakan struktur at plus time ketika memberi waktu dari kejadian tertentu. Contohnya, the bus arrived at midday. Bus tiba tengah hari, pukul 12.00, atau the flight leaves at 1:45. Penerbangan berangkat pukul 2:15. Dan yang terakhir, the concert begin at the 10 o'clock. Konser dimulai pukul 10.00. Well, those all the material for today. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.